Tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapi. 2. Tidak lari-larian ya. 3. Tidak sambil makan. 4. Tidak sambil main game. 5. Persiapkan Alkitab. 6. Persiapkan persembahan. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kakak sekolah minggu. Pemusik kita hari ini, Kak Elsa dan Bang Yohanes membaca firman Kak Kiki. Selamat beribadah. Salam sehat. Cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Halo adik-adik semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Pada hari Minggu ini kita bertemu lagi dengan Kak Evoni dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya, serta yang mengiringi kita untuk menaikkan lagu pujian Kak Elsa dan Bang Yohanes. Nah adik-adik, sudah siapkan hati dan pikirannya untuk beribadah? Kita akan memulainya, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Saat teduh dimulai. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Kita nyanyikan. Ibadah kita dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepadamu, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami, dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu yang berdiam dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hai adik-adik, kakak harap kalian selalu sehat dan selalu bersemangat.
Di era pandemi seperti ini adik-adik, kalian tentunya sudah akrab dong dengan media sosial dan media pembelajaran online. Nah, kakak juga tahu kalian seringkali nih mendapat kesulitan saat memahami pembelajaran dalam media yang terbatas seperti media online ini. Kalian jadi kurang percaya diri, kurang bisa mengerti, malah malu bertanya karena kalian takut dibully oleh teman-teman yang lain. Tapi kalau kalian berani bertanya, tanpa kalian sadari adik-adik, kalian juga sudah berbagi dengan ilmu yang akan nanti dijelaskan oleh guru kalian. Dan ada teman-teman kalian yang mungkin yang belum mengerti tapi tidak berani menjadi tahu karena keberanian adik-adik. Nah, jadi adik-adik mulai sekarang adik-adik jangan pernah takut ya. Karena tenang, ada Tuhan yang selalu menuntun adik-adik. Dan untuk lebih membakar semangat adik-adik lagi, kita nyanyikan lagu pujian kita, Burung Pipit yang Kecil. Mari kita nyanyikan. Adik-adik semuanya masih semangat? Nah, untuk lebih bersemangat lagi, adik-adik bangkit berdiri semuanya ya. Kita akan menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Bacaan hukum Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah menyanyikan puji-pujian dengan semangat dan ceria, juga sudah mengucapkan hukum Tuhan kita pada minggu pagi ini. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan dan cerita sekolah minggu hari ini. Yang membawa cerita hari ini adalah Kak Rani. Yuk
kita persiapkan hati kita buat dengar firman Tuhan dan cerita yang temanya hari ini adalah marilah berbagi. Untuk mempersiapkan memasuki firman Tuhan dan cerita, mari kakak mengajak kita menyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Yuk kita nyanyikan. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelumnya adik-adik kakak mau ajak adik-adik semua untuk melipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah. Walaupun kami masih ibadah melalui online, tapi kami bersyukur Tuhan ada sukacita dari Tuhan yang boleh membimbing dan memberikan hikmat kepada kakak-kakak sekolah minggu dan inang pendeta untuk tetap menyajikan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat kepada kami anak-anak sekolah minggu untuk mendengar, untuk mengerti dan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik tadi sudah berdoa semua kan? Sekarang coba semua duduk manis. Ya, kakak suka yang seperti ini. Adik-adik, siapa yang sudah sarapan pagi ini? Ih, hebat. Makannya apa? Nasi, roti. Oh, luar biasa. Semoga adik-adik nggak ada yang lupa untuk sarapan ya. Nah, adik-adik, kakak hari ini juga akan punya ilustrasi nih terlebih dahulu nih buat adik-adik. Ada cerita pendek tentang seorang kakak dan adik yang ditinggal oleh mamahnya belanja. Ya, pada pagi-pagi nih mamanya kan suka belanja, mama kita suka belanja kan kalau pagi-pagi cari tukang sayur atau ke pasar ya kan. Nah, kakak dan adik ini pun seperti itu. Pada pagi itu adiknya masih tidur. Nah, lalu mamanya bilang sama sang kakak, "Kak, mama mau pergi belanja dulu ya. Nanti kakak dan adik sarapan roti dulu. Nah, ini rotinya mama taruh di meja makan. Kalian boleh makan seorang satu." Jadi ditinggalkan sama mamahnya 2 keping roti. Nah, tapi karena kakaknya sudah terbangun dan dia merasa lapar, kakak makan rotinya terlebih dahulu adik-adik. Lalu setelah dia makan roti, dia nonton TV lagi karena hari libur ya. Lalu ketika adiknya bangun, adik bilang, "Kak, aku lapar." "Oh iya dek, itu ada roti loh," katanya. "Oke, aku akan makan rotinya." Dek, boleh nggak kita bagi 2 rotinya, kata kakak. Tapi kan
adik-adik tahu kan? Tadi kakak sudah makan habis rotinya. Awalnya sih si adek ngerasa keberatan karena dia pikir rotinya cuma satu, masa harus aku bagi dua lagi, kata adek kan. Tetapi adek teringat loh bahwa kita harus berbagi, katanya. Nah, dengan sukacita adek itu membelah roti itu dan dia bagikan sama kakaknya. Nah, itulah cerita singkat kita pada hari ini ya adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah dengar ya cerita singkat kakak pada pagi hari ini. Sekarang kakak mau ngajak adik-adik juga mau melihat gambar-gambar yang berikut ini. Kira-kira apa ya? Nah, adik-adik tadi sudah melihat gambar tadi kan? Gambar apa yang adik-adik lihat yang ditunjukkan di dalam layar handphone atau televisi atau laptop adik-adik yang terakhir? Betul sekali, 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik pasti familiar ya dengan cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Bahkan ada lagu sekolah minggu ya yang pasti adik-adik sudah hafal. Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik duduk manis, ambil Alkitabnya, buka. Yuk kita buka dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kita mau baca sama-sama, tapi Kak Kiki juga akan memimpin kita untuk membaca firman Tuhan. Tapi adik-adik tetap ya baca di rumah masing-masing. Yuk. Pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Filipus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan.
Terima kasih Kak Kiki, terima kasih adik-adik yang sudah sama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Itu dia tadi kan cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi adik-adik? Tema kita hari ini adalah mari berbagi, ya. Nah, jadi tadi tentang berbagi itu tentang cerita 5 roti dan 2 ikan yang ada di Alkitab. Adik-adik tahu kan di cerita tadi kata Tuhan Yesus yang selalu berjalan melayani kemana-mana sampai tibalah di Danau Galilea atau Danau Tiberias, ya. Nah, kemanapun Tuhan Yesus pergi karena dia selalu melakukan banyak mukjizat, orang selalu mengikuti dia. Mereka tidak peduli sudah makankah, sudah mandi atau belum. Mereka tidak peduli semua itu karena mereka selalu mau menyaksikan apa yang dilakukan Tuhan saat ini. Seperti adik-adik yang hari ini mengikuti ibadah on time, ya, pasti mau melihat, mau menyaksikan apa yang mau Tuhan ceritakan nih hari ini melalui kakak-kakak sekolah minggu, ya. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan tahu bahwa orang banyak itu belum makan, pasti mereka lapar. Bayangkan adik-adik, orang yang mengikuti Tuhan pada saat itu 5.000 orang laki-laki. Yang terhitung hanya laki-laki loh, yang 5.000 itu tidak masuk hitungan perempuan. Berarti wow, banyak sekali ya. Belum lagi anak-anak, karena dari mulai anak kecil sampai opung-opung mengikuti Tuhan terus kemanapun mereka pergi. Karena ya itu tadi yang seperti kakak bilang, mereka mau melihat dan mau menyaksikan tentang apa yang mau dilakukan Tuhan. Nah, karena Tuhan tahu orang-orang banyak ini kelaparan, lalu Tuhan memanggil salah satu muridnya yang bernama Filipus. Dia bilang, di mana? Karena Filipus itu adalah orang setempat, ya, orang di daerah Sungai Galilea itu. Dia, Tuhan menanyakan kepada Filipus, di mana kita harus bisa membeli makanan. Nah, makanan mereka itu yaitu roti, ya kan pastinya. Di mana harus membeli roti? Lalu Filipus menjawab, roti sebanyak apapun yang kita beli tidak akan cukup untuk memberi makan banyak orang seperti ini, guru. Katanya gitu, kata Filipus jawabnya. Lalu Tuhan memanggil lagi salah satu muridnya yang bernama Andreas. Tuhan bilang, coba kamu hitung berapa banyak orang-orang yang ada di sini. Andreas setelah menghitung semua bersama dengan teman-teman yang lain, kira-kira ada 5.000 orang, guru. Nah, itu dia yang dihitung hanya laki-laki adik-adik. Wow, 5.000 orang laki-laki. Lalu apa yang ada makanan apa di kita sekarang? Tiba-tiba adik-adik, ada anak kecil, dia sambil datang ke depan, dia menyerahkan bekalnya yang di kantong kecil, ya kan? Itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dia katakan seperti ini, bayangkan anak kecil, dia bilang, Tuhan, aku hanya punya ini. Punyanya, padahal itu teman-teman, itu hanya bekal dia. Jadi kalau dia kasih bekalnya itu, dia mungkin hari itu nggak akan makan lagi, nggak ada lagi persediaan dia. Tetapi dengan rela hati, dia memberikan bekalnya. Lalu Tuhan tahu anak itu mempunyai iman yang sangat luar biasa, kerelaan hati yang begitu besar. Tuhan mengambilnya, lalu dia berdoa dan memberkati makanan itu. Lalu dia menyuruh semua murid-muridnya membagikan makanan itu. Apa yang terjadi adik-adik tahu kan? Semua makan dengan kenyang dan masih tersisa 12 keranjang. Adik-adik sekolah minggu yang baik, apa yang mau kita dapat dan kita pelajari tentang cerita tentang firman Tuhan hari ini yang terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 adalah tentang kerelaan hati, tentang berbagi. Bagaimana kita bisa mempunyai kerelaan hati, bisa kita berbagi. Untuk punya kerelaan hati, kita harus mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti adik-adik. Adik-adik rela untuk duduk, untuk off televisinya nonton kartun, untuk off handphonenya dari main game. Karena kalian rela untuk mendengarkan firman Tuhan sejenak. Itulah anak-anak pilihan Tuhan. Yang kedua, ketika kita punya kerelaan hati, adik-adik mau berbagi. Tentang berbagi bukan berapa banyak yang harus kita berikan, bukan berapa besar yang harus kita kasih, tetapi dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan, kita boleh berbagi dengan siapapun. Nah,
itu yang mau diajarkan oleh Tuhan hari ini buat kita semua adik-adik. Kiranya adik-adik boleh menyimak dengan baik, boleh kembali lagi nanti kalau ada waktu senggang kalian boleh baca-baca lagi apa sih maksud Tuhan tentang berbagi ini. Nah, itulah yang mau diajarkan Tuhan hari ini melalui kakak-kakak sekolah minggu dengan pujian-pujian dan doa dan cerita yang boleh dibagikan kepada adik-adik. Kiranya adik-adik boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita dan firman hari ini yang boleh kami dengar, yang boleh kami saksikan. Kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami dan Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengar dan kiranya kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami anak-anak sekolah minggu GKPI Cikarang Baru tetap punya kerelaan hati, tetap mau berbagi dengan sesama kami. Peliharalah setiap kami Tuhan, agar kami selalu meneladani Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita kan tentang berbagi, tentang kerelaan hati. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berkreativitas. Kita akan buat aktivitas kita hari ini ya seperti cerita tentang roti dan ikan. Bahan-bahan yang kita harus siapkan adalah kardus ya, tapi kakak mau bukan hanya buat kardus seperti ini ya, kakak mau ajak adik-adik berkreatif ya. Kakak kardusnya disobek di bagian sebelahnya jadi dibuat seperti kertas bergelombang seperti ini. Tapi kalau adik-adik nggak punya nih, boleh menggunakan kertas apa saja. Lalu kertas putih dan pulpen atau pensil untuk menggambar, lem, gunting, dan benang. Tuh adik-adik yang kecil boleh minta bantuan mama atau kakak untuk menggunting. Jangan sampai adik-adik tergunting tangannya, oke? Lalu caranya gunting kertas karton ini atau kardus ini berbentuk roti seperti ini. Dan ini sebanyak 5, rotinya ada 5 dan berbentuk ikan seperti ini. Ikannya ada 2. Nah, lalu kertas putih juga dibentuk 2 ikan dan 5 roti. Dan nanti adik-adik boleh tempelkan kertas putih di bagian kardus yang tidak bergelombang ya. Boleh ditempel dan ditempelkan kertas putih di atas kertas kardus tadi atau kertas karton atau origami. Nah, sekarang adik-adik boleh menuliskan kata-kata seperti ini. Aku mau mempersembahkan hidupku untuk Tuhan Yesus. Jangan sampai terbalik-balik ya. Lalu disusun, dipakai benang dan jadilah seperti ini. Yeay, kita punya gantungan pintu atau boleh ada gantung di kamar atau di meja belajar seperti ini supaya adik-adik tetap mengingat bahwa kalian mau mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Amin. Kira-kira Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lihat aktivitas adik-adik minggu kemarin. Check it out! Job ya adik-adik, tetap setia beribadah dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Rani, yaitu tentang marilah berbagi. Kakak yakin dan percaya kalau anak-anak sekolah minggu GKPI Cikarang Baru adalah anak-anak terang yang mau peduli dan mau berbagi terhadap sesama teman,
sesama keluarga, sesama tetangga, dan sesama yang lainnya. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu pujian Aku Anak Terang. Kita nyanyikan bersama ya adik-adik. Persembahan ditulis dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yuk adik-adik sekolah minggu, mari kita menyerahkan persembahan. Persembahan di dalam doa, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.